Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya kerjaannya. Yang studinya juga, semoga lancar-lancar juga rezekinya teman-teman. Untuk episode kali ini teman-teman, gua kedatangan tamu spesial nih dari Indonesia. Nah, sebenarnya dia orang Jepang yang tinggal di Indonesia, yang mungkin teman-teman juga nggak asing lagi dengan halo Kenji, di sini ada Kenji. Halo, Kenji Ken Campur ya. Ken Campur. Kenji Ken Campur. Nah, sebenarnya sebelum Kenji itu pernah ke Indonesia, kita juga sebenarnya udah saling kenal duluan ya teman-teman. Terus waktu dia akhirnya studi di Indonesia, kayaknya seru nih pas dia pulang ke Jepang. Kita dengerin cerita Kenji mulai dari awal sampai di mana dia titik sekarang gitu. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi ke sana, gue penasaran nih Kenji. Kamu kan semua orang udah tahu lah Ken Campur. Jadi orang Jepang, terus kontennya kebanyakan tentang Indonesia ya. Ngomongnya juga berbahasa Indonesia. Nah, kamu sendiri dari kapan sih punya ketertarikan tentang Indonesia, mungkin secara keseluruhan atau bahasa Indonesia? Karena sebelum kamu datang ke Indonesia pun kayaknya kamu udah mulai buat konten tentang Indonesia nggak sih? Betul. Jadi ceritanya gini, awalnya waktu itu masih pandemi. Oh iya, jadi benar ya. Aku mulai ngajarin bahasa Jepang di YouTube. Oh. Terus kebetulan ada beberapa follower dari Indonesia. Mm-hmm. Jadi di Indonesia ada banyak yang suka Jepang, budaya Jepang, terus banyak yang belajar bahasa Jepang juga. Tapi walaupun aku udah pernah ke Indonesia sekali, ke Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Traveling ya berarti? Traveling. Tapi waktu itu aku nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Terus nggak tahu tentang sejarah Indonesia, budaya Indonesia. Jadi aku penasaran. Kayak Indonesia tuh kayak negara kayak gimana, budayanya kayak gimana. Jadi aku mulai belajar. Terus waktu itu aku gak punya banyak teman. Jadi teman Indonesia. Jadi kirain kalau aku bikin video di TikTok pakai bahasa Indonesia, aku bisa latih. Terus mungkin ada latihan bahasa Indonesia ya? Kalau misalnya pengucapannya salah, mungkin follow aku kayak koleksi. Ini pengucapannya salah atau kayak bahasanya salah, mungkin mereka langsung koreksi di komen. Itu cara aku kayak cerita kayak gimana aku mulai konten. Terus setelah itu aku dapat banyak request, Ken coba bikin video makanan halal di Tokyo. Aku penasaran nih. Iya benar. Berarti itu banyak dari request dari teman-teman ya? Awalnya. Jadi aku mau kayak mengenalkan makanan halal di Tokyo ada apa aja gitu. Terus videonya agak viral. Jadi mungkin mereka mau tahu, mereka suka makanan Jepang, makanan halal di Jepang. Itu kayak jadi aku jadi food blogger. Jadi kalau dihitung-hitung lumayan ini ya. Lumayan, maksudnya nggak terlalu lama, dari 2020-an berarti ya, pas pandemi atau pas setelah pandemi itu? Pas pandemi. 2021. Nah, sebelum kamu memulai kayak konten Indonesia dan lain-lain, dulu tuh kamu pernah sekolah di mana atau apa yang membuat kamu tertarik dengan budaya luar selain Jepang itu? Aku orang Tokyo, lahir di Tokyo juga. Terus sampai SMP tinggal di sini di Tokyo. Tapi pas SMA aku pindah ke Okinawa. Sendiri. Jadi keluarganya tetap di sini di Tokyo.
setelah itu dapat beasiswa untuk belajar di SMA di Jerman setahun. Jadi pindah ke sempat ke Jerman ya. SMA berarti ya. Ya. Terus setelah itu kuliah di Thailand. Oke. Jadi tapi waktu SMA di Okinawa Jerman tuh interest aku tuh selalu tentang kayak damai, perang, peace. Peace. Jadi sekarang aku tertarik dengan budaya Indonesia, tapi sebenarnya sejarah Indonesia juga. Soalnya kayak Jepang, Indonesia tuh ada sejarah. Mungkin orang Jepang gak mau kayak dengar atau kayak pendidikan Jepang gak mau ngajarin tentang sejarah itu. Nah, tapi kalau boleh tahu, waktu kan Jepang datang ke Indonesia itu kan pas Perang Dunia Kedua ya. Nah kalau di pelajaran orang Jepang tuh Perang Dunia Kedua tuh ceritanya tentang kayak apa? Biasanya Pearl Harbor di Amerika, tapi nggak terlalu banyak, dikit aja. Terus Hiroshima, Nagasaki. Terus sebelum itu ada namanya Tokyo Daikushu, bombing di Tokyo tanggal 11 Maret kalau nggak salah. Terus kayak apa namanya Hadashi no Gen manga atau Hotaru no Haka yang Ghibli, film Ghibli. Terus selain itu Hiroshima, Nagasaki, biasanya itu aja. Terus Okinawa. Perangnya di Okinawa ya. Kayak apa namanya sisi korban aja. Jadi biasanya benar-benar dari sudut pandang Jepang banget ya. Iya. Jadi kami nggak belajar tentang kayak sudut pandang dari negara lain sebagai pelaku. Oh iya benar. Kayak ke Koreanya, ke Cinanya, terus turun ke Southeast Asia-nya gitu tuh malah nggak terlalu diceritain ya. Oke. Nah balik lagi tadi udah sempat ke Jerman. Nah di Thailand itu kuliah apa? Sampai lulus berarti? Enggak, DO, dropout. Itu sebenarnya universitas terbaik di Thailand. Jadi banyak yang mau ke sana kayak UI-nya Indonesia lah ya. Gitu. Namanya Chulalongkorn University. Tapi aku nggak cocok. Tapi ini juga ada cerita. Aku keterima di 2 fakultas, media dan business innovation. Tapi business innovation itu masih baru banget. Jadi aku tuh tingkatan pertama. Jadi angkatan pertama tuh ya. Angkatan pertama. Jadi nggak ada senpai. Jadi nggak tahu kayak suasananya gimana. Gitu. Seharusnya aku milih media. Media tuh juga paling bagus di Thailand. Jadi aku tuh tertarik dengan film atau kayak video. Jadi seharusnya aku milih media. Tapi aku pilih bisnis. Terus anaknya semuanya kayak orang kaya, agak kayak spoiled juga. Iya. Jadi mungkin tipikal apa ya namanya, sekolah terbaik di negara ketiga kayak biasanya kayak gitu banyakan ya. Tapi kalau media orangnya baik, pintar juga. Terus kemarin kebetulan aku ketemu orang Thailand di Tokyo. Terus dia temannya kuliah di fakultas aku. Sebenarnya kita punya mutual friends. Terus ternyata sekarang reputasinya kurang bagus. Fakultas itu. Fakultas yang baru itu ya? Iya yang baru itu. Tapi yang lainnya bagus. Yang NITED, kayak media atau dokterang itu bagus. Tapi yang business innovation tuh kayak kurang bagus. Pertimbangannya apa tuh? Ngambil kuliah ke Thailand padahal ya sebenarnya di Jepang oke-oke juga gak sih? Jujur menurut aku universitas di Jepang tuh kurang bagus. Kalau apa namanya humanitas gitu. Kalau science mungkin lumayan bagus. Oke. Yang ke sosialnya ya berarti ya? Sosialnya kurang kayak praktis. Kayak gak praktikal. Terus banyak yang main-main. Terus banyak teori juga mungkin ya, banyak. Juga. Okay. Jadi kayak mungkin Indonesia juga apa namanya mungkin banyak yang pikir Indonesia itu masih kayak negara kayak developing, masih kayak miskin, pasti banyak. Mereka nggak tahu kayak realitas. Soalnya mereka cuma ikut kursus aja, terus kayak gitu. Mereka nggak mau lihat langsung. Mungkin ilmu sosialnya pun berkutat di negaranya sendiri juga kali ya. Jadi nggak terlalu melihat
di sekitar tuh kayak gimana kali ya. Jadi aku bosan. Sebenarnya waktu SMA aku udah sangat aktif. Sering muncul di koran juga. Oh, koran Asahi Shimbun atau Ryukyu Shimpo, Okinawa Times juga. Jadi aku selalu kayak aku lumayan aktif. Jadi kayak kuliah di Jepang pasti bosan. Waktu itu aku kebetulan nonton film Friendzone, itu film Thailand. Terus filmnya kayak sangat menarik. Jadi aku nonton film itu terus nanti Thailand itu pasti jadi pusat apa namanya entertainment di Asia Tenggara. Oh iya benar sih, filmnya juga lumayan bagus-bagus ya dan jadi berkembang aku juga. Sana, tapi nggak cocok jadi DO. Itu pas kebetulan COVID juga ya? Itu iya, itu sebelum COVID tanggal 2019. Oh 2019, oke. Nah akhirnya lanjut tuh, bukan lanjut ya, maksud kenal dengan budaya Indonesia, belajar bahasa Indonesia, sampai akhirnya kamu belajar nih di Indonesia langsung, belajar bahasa Indonesia ya berarti ya? Dan dapat beasiswa itu. Itu gimana ceritanya, mulai dari misalkan apakah kamu cari-carinya di Jepang atau punya kenalan juga orang yang di Indonesia atau gimana? Itu jadi ada beasiswa dari Kemendikbud namanya Dharma Siswa. Oh iya, tapi pernah dengar ya. Karena ada corona, COVID, Dharma 1 2 tahun tutup. Terus baru tahun kemarin dimulai buka lagi. Tapi infonya nggak kayak terbuka mungkin waktu itu. Jadi sebenarnya aku mau kuliah di UI atau UNJ waktu itu. Jadi aku kontak mereka, hubungi mereka. Terus, email itu ya berarti? Email dan WA juga. Terus salah satu staff dari UNJ kasih tahu aku, tahu ini ada Dharma Siswa lagi gitu. Terus kayak mungkin kamu bisa coba. Itu staff baik dari UNJ. Terus sebenarnya aku juga keterima di UNJ. Tapi aku 2 ya berarti ya? Tapi aku masuk UI. Jadi maaf. Ya gak apa-apa kan, itu pilihan, bukan berarti salah satunya lebih jelek gitu kan ya. Tapi dari mereka udah tahu aku. Soalnya Dharma Aswa tuh kayak bisa pilih sampai 3 universitas. Kayak first choice, second choice, third choice gitu. Terus biasanya UI itu paling populer. Waktu itu ada 130 orang yang daftar UI. Tapi orang hanya Jepang? Maksudnya di Jepang doang 130? Di seluruh dunia. Oh seluruh dunia. Di seluruh dunia, tapi hanya 2 orang diterima. Dari 130? Ya. Cuma 2 orang? Berarti tahun kamu sama orang Jepang lain. Oh, dua-duanya orang Jepang ya? Kebetulan. Oh. Tahun ini orang Korea dan orang Cina kalau nggak salah. Oh, oke. Itu terus, berarti ada interviewnya juga dan lain-lain. Ada interview berkas gitu ya? Harus kirim 1 menit video tentang motivasi juga, essay juga, gitu. Akhirnya dapet tuh, prosesnya berapa lama tuh dari totalnya berapa ya? 3 bulan mungkin. 2 bulan 3 bulan kalau 3 bulan. Dan akhirnya kamu berangkat ke Indonesia tahun kemarin 2023. Bulan Agustus, akhir Agustus. Gimana kehidupan Indonesia? Apakah sesuai yang dibayangkan atau sebenarnya ya dimanapun pasti orang kalau dari luar negeri pun kayak Indonesia datang ke Jepang, orang Jepang datang ke Indonesia pasti ada culture shocknya juga kan ya. Nah apalagi Depok. Gimana tuh Depok? Kehidupan di Depok seru. Soalnya waktu itu aku ngekos di Kutek, Kokusan Teknik namanya. Dan apa namanya, di Jepang setahu aku nggak ada tempat kayak Kutek, kayak ada banyak kos. Terus kayak suasananya menarik juga. Terus semuanya anak UI. Jadi kayak kadang jam 11 malam tiba-tiba diajak ngopi di warkop gitu. Itu seru. Di Jepang mungkin jam 11 tidur semua ya? Iya, tidur semua. Kafenya udah tutup. Yang paling mirip mungkin kalau di Jepang kayak ini kali ya, share house gitulah ya. Tapi dibilang kos-kosan tuh dibilang share house juga enggak gitu ya.
ya kos-kosan aja gitu. Kalau di Jepang share house itu kayak cuma kayak apa namanya kayak terpisah, kayak mungkin satu daerah. Kayak kalau di Indonesia tuh kayak satu daerah semuanya kos. Terus kayak ada teman-teman di sana. Oh iya, emang kayak, banyak kayak gitu ya. Terus kayak kalau misalnya aku kenal teman baru di UI, terus kayak kamu tinggal di mana? Aku ngekos di daerah Kutek. situ gitu. Oh kamu, aku juga gitu. Dia bisa langsung bertema, itu seru. Itu berarti dekat dari UI-nya ya? Bisa 3 menit jalan kaki. Oh, tapi dekat kan banget. Dari depan ke fakultasnya jauh kan jalannya. Kalau di UI ada bis ya, ada saat Bikun juga ada, bis kuning. Bis kuning. Tapi dari Kutek ke FIB, Fakultas Ilmu Budaya, mungkin cuman kurang lebih 15 menit, 10 menitan mungkin. Nah, di fakultas itu berarti orang asing semua itu? FIB tuh semua orang Indo. Tapi ada apa namanya exchange students dari Jepang, Korea. Terus kalau aku tuh kelasnya namanya BIPA. Kursus Bahasa Indonesia untuk orang asing. Oh, kayak Nihongo Gakunya di Jepang gitu ya. Benar-benar. Jadi semuanya orang Indo, orang asing. Orang asing. Kebanyakan lebih banyak orang Asianya atau orang Western? Kebanyakan orang Jepang, orang Korea. Iya, nggak ini ya, apa sih namanya? Wajar karena memang banyak perusahaan Jepang atau mungkin pabrik ya Jepang dan Korea itu memang banyak di Indonesia ya. Jadi memang antara orang Jepang dan orang Korea tuh tertarik belajar bahasa Indonesia gitu. Karena efektif ya kan. Terakhir kita ketemu pas sebelum kamu berangkat ke Indonesia aja belum kayak gini bahasa Indonesianya. Itu berapa lama? Setahun ya lebih? 10 bulan. 10 bulan, oh nggak nyampe setahun loh. Aku aja ngomong bahasa Jepang masih belepotan, kamu ngomong bahasa Indonesia aja udah lancar banget. Oh terima kasih, bahasa Indo lebih gampang. Kecuali prefik afik ya, imbuhan. Iya. Nah, itu tuh. Aku juga mau tanya nih sebagai kamu, tanya ke kamu sebagai orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Karena pada awalnya ya samalah Jepang, pada awalnya belajar bahasa Jepang atau bahasa asing tuh awalnya pasti enak gitu, agak ya happy lah. Nah di Indonesia pun bahasa Indonesia aku yakin juga awal-awalnya enak gitu. Apalagi strukturnya kayak SPOK doang gitu, terus nggak ada future past tense gitu-gitu, dan kayak apa ya namanya, jejerin kata-kata doang kan sebenarnya bahasanya. Cuman memang ada problem bahasa Indonesia itu, yang paling susah adalah imbuhan dan akhiran, ya kan? Kayak misalkan beli kan bisa jadi membeli, dibeli, terbeli, dan lain-lain kayak gitu. Nah kalau sebagai orang Indonesia sendiri, ya kita mungkin belajar ya bahasa Indonesia, tapi untuk mengartikan kayak imbuhan ini ketemu ini itu artinya ini itu, kita mungkin sedikit apa ya namanya, sedikit nggak terlalu melogikakan, kayak udah ngerti aja gitu. Nah buat orang asing tuh kayak gimana tuh, kayak untuk memahami imbuhan, akhiran, kayak artinya berubah dan lain-lain kayak gitu-gitu. Susah. Tapi mungkin itu mirip kayak kalau misalnya arigatou gozaimasu, arigatou gozaimashita, itu beda banget. Tapi bagi orang asing mungkin agak susah bedain. Terus orang Jepang pun nggak bisa jelasin apa bedanya, kayak arigatou gozaimashita, arigatou gozaimasu. Itu kayak artinya beda tapi susah jelasin. Mungkin bahasa Indonesia juga kayak bully, membuli. Kayak bully itu apa namanya, kayak dasar. Terus kayak agak kayak kasar. Kalau secara formal harus bilang membuli. Itu kayak kalau misalnya dapat, mendapatkan, mendapati. susah banget. Jadi waktu udah masuk bagian ke situ, orang-orang asing tuh gimana belajarnya untuk mendapatkan logika yang sebenarnya orang Indonesia tuh nggak perlu mikir kan sebenarnya. Kalau kamu sendiri deh belajarnya gimana? Aku tuh mungkin bicaranya lumayan, mungkin bisa dibilang lancar, tapi kalau tata bahasa jelek banget. Soalnya aku mulai belajar bahasa Indonesia dari kayak apa namanya, dari ngobrol sama teman-teman. Tapi biasanya orang asing, orang Jepang, orang Korea, mahasiswa yang
jurusan bahasa Indonesia tuh mulai belajar dari buku, dari tata bahasa. Oh iya. Jadi mereka tuh tata bahasanya bagus banget. Tapi ngomongnya kurang gitu. Kurang. Kamu kebalikannya gitu. Ya gitu. Mereka mungkin malu atau nggak tahu kayak ngobrol apa, kayak topiknya apa gitu. Kalau aku tuh terbalik. Oh oke. Nah, kamu datang ke UI gitu, terus ngekos di Depok gitu. Ada ini nggak apa namanya culture shock gitu? Mungkin apalagi Depok ya, kalau Jakarta kan mungkin sedikit ya dinamisnya mirip-mirip Tokyo lah. Nah kalau Depok kan meskipun kalau di sini itu kayak Chibanya itu kalau nggak Saitamanya gitu, kan kehidupannya beda banget gitu. Panas pertama kan Depok dan lain-lain gitu. Ada culture shock juga nggak sih? Apalagi dengan masyarakat sekitarnya gitu. Dan kamu sendiri pun datang ke Indonesia udah terkenal, udah lumayan juga kan followersnya itu. Lumayan mungkin. Biasanya diajak foto setiap hari. Apalagi, pasti ada yang kenal gitu ya? Apalagi pas naik kereta pasti ada. Oh gitu. Itu yang Ken Camper mau foto doang gitu. Di Jepang juga ada kemarin di Kasai. Orang Indo berarti? Orang Indo. Jadi aku juga kaget. Oh di sini juga ada. Culture shock. Ya banyak sih, banyak juga. Culture shock apa ya? Kayak Jepang tuh ada 4 musim. Jadi sekarang musim panas, musim terus lalu ada musim gugur, musim dingin. Jadi kalau di Jepang hoodie itu untuk musim gugur atau musim dingin aja. Oh iya benar. Kalau musim panas nggak ada yang pakai. Iya. Tapi Indonesia tuh selalu panas tapi pakai hoodie. Iya, apalagi kayak yang apa? Jamet. Iya. Jamet. yang tinggal di apa namanya Tanjung Priok. Mereka tuh suka pakai hoodie. Padahal panas banget itu ya. Iya, kaget. Kalau yang naik motor ya wajar. Ya karena lebih panas kalau nggak pakai jaket. Jadi wajar. Tapi kayak orang biasa yang jamet juga suka pakai hoodie atau ya kayak juga ya. Jaket yang tebal. Jadi kaget pasti panas. Kalau dipikir-pikir ya juga ya, karena dulu aku sendiri sering juga pakai kayak gitu, jadi nggak terlalu mikir panas atau enggak gitu loh. Mungkin ya karena naik motor itu kan kayak kalau nggak pakai apa sih namanya jaket atau lain-lain itu kan terik banget tuh, sakit banget yang di kulit. Nah tapi iya sih kalau yang nggak naik motor ngapain juga ya. Kan pasti panas banget, baru keluar dikit pasti langsung keringetan gitu ya. Oh iya. Ini apa, mall dingin, terlalu dingin, taksi terlalu dingin, kaget nggak? Mungkin mall dan bioskop. Bioskopnya terlalu dingin banget ya. Iya, jadi kalau pakai celana pendek pasti kayak masuk angin di bioskop, dingin banget. Iya. Karena nggak tahu ya, mungkin beda juga karena di Jepang setahu aku kalau di mall itu suhunya tuh bukan suhu dingin, apa namanya, suhu normal ya. Jadi dibilang dingin juga enggak, dibilang panas juga enggak ya. Kayak normalnya manusia aja gitu. Nah, kalau di Jepang biasanya di Tokyo mall itu untuk belanja aja. Tapi kalau di Indonesia tuh buat ngadem. Di mall ada bioskop, ada banyak restoran yang gak terlalu mahal. Kalau di Tokyo mall tuh kayak gak banyak. Biasanya di Jepang mall itu di kampung aja, yang Aeon. Oh iya benar, kebalik ya. Justru kalau kita di Jepang itu kalau kita menemukan mall, apalagi mallnya besar, kemungkinan itu bukan tengah kota ya. Ya. Jadi itu kayak cara belanjanya mungkin beda juga. Aku lebih suka mall di Indo karena di tengah kota dan juga lebih besar ya. Terus kayak ada semua, ada toko baju. Tapi aku jarang beli di mall, beli baju di mall. Aku lebih suka UMKM di Bandung. Okay. Lebih ini apa ya? Distro? Iya namanya distro. Oh nah, distro. Jadi toko-toko baju yang kayak di Jalan Riau, yang produk Bandung itu namanya distro. Oh. Gak tahu sekarang anak-anak zaman sekarang masih bilang distro nggak ya? Zaman aku namanya distro. Oh gitu. Iya. Maksud aku yang toko yang bagus di Bandung. Yang harganya lumayan mahal. Iya kayak Greenlight tokonya, gitu kan. Iya itu. Oh gitu. Dulu zaman aku ya. Oh gitu. Zaman aku masih kuliah di Indonesia.
biasanya brand-brand Bandung yang di Jalan Riau dan lain-lain itu namanya distro. Oh gitu. Nggak tahu sekarang teman-teman masih pakai istilah distro nggak ya? Atau bilangnya clothingan biasa sih, nggak tahu. Oh gitu. Itu kualitasnya bagus. Bagus banget sih. Terus tokonya juga bersih. Jadi aku suka belanja di sana di Bandung. Di Bandung. Berarti di Indo udah kemana aja kan? Sering. Kalau Jawa lumayan banyak. Oh oke. Kayak aku lebih suka kota kecil kayak Tegal, Purwokerto. Berarti itu, apa ya? Naik kereta berarti ya? Biasanya naik kereta. Atau kereta? Oh kereta. Kalau Jawa Tengah, kalau misalnya Temanggung nggak ada kereta, harus naik bis. Naik bis. Sana. Oke. Dan Madiun. Oh Madiun. Ngawi. Aku SD di Madiun. Oh gitu. Iya. Jadi di alun-alun enggak, kayaknya sekolahnya udah pindah sih. Jadi di alun-alun Madiun itu dulu ada sekolah yang masjidnya gede. Nah itu dulu aku sekolah di situ. Oh gitu. Iya. Orang Madiun bukan? Enggak, orang Bandung Jawa gitu. Cuman bapak kan pindah-pindah gitu. Jadi SD pernah di Madiun, SMP-nya di Solo, terus SMA-nya di Balikpapan. Oh Balikpapan, iya. Kalimantan. SMA-nya di Balikpapan, terus kuliahnya di Jakarta. Wah, pindah-pindah. Oh gitu, Madiun. Nasi pecel. Nasi pecelnya enak. Pedesan nggak? Pedas banget. Gila. Terus kan suka ini juga nggak? Suka jeroannya juga nggak? Jeroan yang dipecel kan suka ada dia. Oh iya. Milih jeroannya itu nggak suka jeroan. Waktu itu nggak pakai. Tapi aku pernah nyoba jeroan kambing. Kambing. Oh. Otak kambing juga. Oh ini. Gak apa enak. Sop kambing ya? Nggak enak. Rasanya unik. Mungkin ada yang suka. Mungkin cuma aku belum terbiasa. Rasanya lebih ke ini sih, kalau itu bukan, rasanya udah bukan. Kalau sop kambing tuh rasanya udah bukan makanan Southeast Asia sih, itu lebih ke India, Arab gitu sana sih. Kalau belum pernah makan, belum pernah nyoba apa ya namanya, taste orang-orang sana tuh kayaknya agak aneh sih memang ya. Karena bedanya kalau di sini apa ya, yang kambing itu paling ini kan kayak Genghis Khan ya. Tapi kan itu aroma kambingnya nggak terlalu ini kan. Nah sop kambing kan aroma kambingnya kambing banget ya sih. Iya betul. Jadi kaget. Paling jauh kemana? Paling jauh mungkin Aceh. Sampai ke Aceh. Aceh menarik. Kalau timur Lombok. Oh no. Kalau Aceh apa menariknya? Semua. Oh ya. Aceh tuh salah satu kota yang paling aku suka di Indonesia. Oh oke boleh. Aceh tuh menarik, makanannya enak, orangnya ramah, jujur. Jadi aku sering dikira Cindo. Terus nggak salah sih. Terus kayak biasanya di Aceh Cindo nggak banyak. Oh iya benar juga, benar. Karena mayoritas Muslim kan. Betul. Dan pemerintah otonomi juga kan. Dan logatnya beda juga. Jadi kayak mereka langsung kayak tahu aku bukan orang Aceh. Tapi mereka nggak kira aku orang Jepang juga. Kayak kamu orang Jakarta gitu. Terus pas aku belanja di sana aku nggak pernah dimahalin. Biasanya di Jogja di pasar sih. Kayak Malioboro harga gitu. Turis. Tapi orangnya semuanya jujur. Kayak ini berapa? Oh gini 25.000 untuk mie Aceh. Murah. Mie Aceh. Enak ya mie Aceh ya. Enak. Waktu itu makan mie kepiting. Mie Aceh terus ada kepiting ya. yang satu yang gede. Ya, yang itu gede cuman 35.000. Jadi murah. Kaget. Orangnya jujur, makannya enak. Terus budayanya juga menarik. Nah ada kopi juga. Kopinya menarik kopi juga. Kopi Aceh ya. Ada kopi namanya kopi kop. Itu dari Aceh Barat. Jadi itu kopi terus dibalik. Terus minumnya di tiup dikit-dikit. Iya. Itu juga menarik. Jadi terus di Aceh tuh Islamnya kuat. Jadi waktu itu nongkrong sama teman-teman. Nongkrong malam nih pas ini ya. Di depan Indomaret ada satu cowok satu cewek. Terus setelah pas lewat jam 12 ada satpam yang polisi syariah ya biasanya. Mereka langsung datang terus kayak cewek kamu pulang. Jadi kaget. Kalau sama cowok berdua gak ada masalah. Tapi karena ada cewek dia harus
pulang. Gitu. Jadi ceweknya doang yang suruh pulang. Gitu. Jadi kayak budayanya beda. Tapi di Aceh, kalau temanku orang Aceh, kalau motornya nggak dikunci, terus kayak taruh di pinggir jalan. Nggak hilang tuh? Nggak hilang. Oh. Besok masih ada. Jadi kayak Okay. Aceh, mungkin aku bisa tinggal di sini. Cuma kayak di Aceh nggak ada bioskop. Oh iya benar. Karena kayak jadi harus keluar kota dulu ya. Terus aku suka nonton film horor Indonesia di bioskop. Jadi itu masalahnya. Tapi selain itu Aceh aku suka. Kalau tempat lain yang mind blowing gitu misalkan. Mind blowing. Kayak wah kayak gini nggak mungkin ada nih. Meskipun nggak mungkin ada nih di Jepang. Meskipun ya sebenarnya semuanya pasti nggak, kalau di miripin Jepang nggak ada sih. Yang paling kayak biasanya aku suka jalan-jalan. Terus kayak bisa menemukan hal yang bagus di kota itu. Terus kayak biasanya aku suka kotanya. Kayak Madiun juga suka, Ngawi juga suka. Tapi pas aku main ke Medan beda banget. Oh. Biasanya ada hal yang bagus. Tapi di Medan aku kena tipu. Kena tipu. Aku pesan nasi ayam, harganya 53.000. Jadi itu terlalu mahal. Oh terlalu mahal. Oh iya juga sih. Harusnya harganya 30 ribuan. Tapi harganya 53 atau 58 gitu. Emang Medan juga cukup chaos juga ya, kayak Gotham City. Gotham City. Terus kayak trafiknya juga parah. Iya benar. Lalu lintasnya, orang naik motornya. Bahaya. Jadi Medan tuh kalau aku ada teman, aku sebenarnya punya teman di Medan, tapi mereka pada kerja di sini di Jepang. Tapi kalau aku punya teman orang Medan yang tinggal di sana, mungkin nggak kena tipu. Pasti lebih senang. Terus kayak waktu itu aku jujur marah banget kena tipu. Terus kayak hostelnya juga kurang bagus, ada masalah. Jadi aku lumayan marah. Terus kayak aku mau ke toko laundry, mau nyuci baju, tapi semuanya tutup. Jadi kayak aku marah. Terus aku duduk di pinggir jalan. Terus tiba-tiba Mas Grab datang. Terus kayak kirain dia mau kayak tawarin, mau nanya gitu. Ternyata dia follow aku. Terus kayak Ken, kamu kenapa gitu. Aku lihat Instagram story kamu di Medan, kayaknya pengalamannya kurang bagus gitu. Terus kayak dia tuh orang baik banget. Jadi kayak mungkin ada yang jahat juga, tapi bukan semua. Pasti ada yang baik, ada yang ramah juga. Cuman kayak iya. Mungkin kesel ya, lebih kesel kali ya daripada marah gitu kayaknya. Karena kalau marah tuh kan kesannya wah kayak udah marahin orang gitu, anger gitu. Iya. Mungkin lebih ke kesel gitu. Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Kenapa kayak gitu? Iya. Oh, tapi kapan-kapan aku mau kayak revenge, mau ke sana terus kayak sama teman-teman, kayak orang asli, orang lokal lah ya, orang lokal. Nah ada Universitas Sumatera Utara juga mau main ke kantinnya kapan-kapan. Iya. Oke. Nah berarti kamu udah berapa lama jatuhnya ya tinggal di Indonesia? 10 bulan. 10 bulan itu ya? Berarti setelah itu beasiswa dan studi bahasa Indonesia itu lulus, udah tuh kamu balik ke Indonesia? Aku lagi daftar bisa kerja. Oh kamu mau lanjut kerja ya di Indonesia? Di Jakarta, tapi belum fix, masih nungguin visa. Proses lah ya, masih proses. Tapi kemungkinan kamu bakal kerja gitu di Indonesia gitu ya. Oh oke. Nah ngomongin ke depannya nih, kan kamu sebenarnya dibilang orang Jepang banget juga gimana ya, kamu udah pergi ke berbagai negara gitu, dan mindset kamu sendiri juga bukan yang segitu orang Jepangnya gitu. Dan sekarang kamu tadi cerita bakal lanjut kerja di Indonesia. Nah, kedepannya apakah kamu bakal tinggal lama di Indonesia atau mungkin cuma sementara aja di Indonesia terus balik ke Jepang, atau mau cobain negara lain atau gimana? Sekarang rencananya
stay lama di Indonesia. Tapi aku kan S1-nya DO, drop out. Oh iya yang di Thailand itu ya. Terus sebenarnya kemarin aku mau kuliah di UI. Oh kuliah lagi. Tapi aku udah 26 tahun, umurnya 26 tahun. Di UI orang asing ada limitnya sampai 23. Oh iya. Jadi di UI nggak bisa. Di gitu ya? UNJ mungkin bisa, tapi mabanya umurnya kayak 17 atau 18 tahun. Jadi mungkin nggak kayak. Kenapa ya? Kenapa ya teman-teman? Aku juga bingung. Kenapa kita mau belajar harus dibatasin umurnya itu? Iya, kalau orang asing, orang Indonesia nggak ada. Oh, bebas. Khusus orang asing aja. Orang asing aja. Oh, berarti kursusnya boleh, tapi untuk jenjang kayak S1 nggak bisa gitu ya? Kayak S2-nya masih bisa, tapi ya harus S1 dulu. Jadi kalau aku mau, sebenarnya aku suka belajar. Dan aku tertarik dengan akademik juga. Jadi kalau aku mau ke arah akademik, mungkin aku mau S1. Tapi kalau nggak bisa di Indonesia, mungkin kayak Singapura atau tempat lain. Yang online gitu ya mungkin ya. Atau mungkin aku tinggal di sana. Tapi itu kemungkinannya nggak besar. Soalnya aku tertarik dengan akademik, tapi aku lebih tertarik dengan kayak soft power. Jadi akademik itu penting juga, itu penting banget. Tapi menurut aku yang bisa kayak kalau misalnya yang tertarik dengan sejarah Indonesia di Jepang, itu orang yang kayak lumayan kaya. Terus kayak punya waktu juga. Kalau orangnya sibuk terus, kayak sibuk kerja, terus gak punya banyak duit, mereka gak mungkin bisa belajar tentang sejarah Indonesia juga. Jadi aku tuh kayak sebagai content creator harus kayak menyebarkan informasi, kayak tailor informasi sejarah buat orang sibuk juga. Jadi, itu motivasinya. Jadi aku mau ke arah akademik juga, tapi aku mau kayak kerja sebagai content creator. Terus kayak ngajarin sejarah atau bahasa kepada orang Jepang. Jadi paling aku kayak dalam langkah pendek kayak 5 tahun 10 tahun aku pasti di Indonesia. Oh oke. Jadi sementara kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau aku mau belajar kayak lebih dalam, mau S2 juga, aku harus S1 dulu. Tapi di Indonesia kayaknya nggak bisa, jadi mungkin harus keluar dulu. Mungkin. Iya ya. Kenapa ya? Tapi interest aku tetap sejarah Indonesia. Tapi bukan hanya sejarah Indonesia, tapi kan Jepang jajah Singapura juga dan tempat lain juga. Jadi itu juga aku tertarik. Kayaknya aku tahu sih negara yang bagus buat belajar sejarah Indonesia. Bukan negara Indonesia ya. Jadi negara lain yang bagus buat yang tempat di negara lain yang bagus buat belajar tentang sejarah Indonesia. Belanda. Iya, Belanda. Den Haag juga mungkin, Bang. Karena banyak sebenarnya arsip-arsip tentang Indonesia ya gimana nggak banyak, kan udah 300 tahun sejak VOC berkuasa sampai VOC itu bubar. 300 tahun di Indonesia, udah pasti sejarah tentang Indonesia banyak banget sih di Belanda. Belanda. Tahu nggak di Nagasaki ada Dejima. Dejima itu perubahan kecil. Waktu itu Jepang tuh tertutup. Oh ya. Tapi cuma Cina dan Belanda. Shikoku ya? Dejima tuh di Nagasaki. Apa namanya? Sakoku. 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 Jadi waktu itu Jepang tuh tertutup. Tapi hanya Cina dan Belanda bisa datang ke Jepang. Terus waktu itu Belanda. Iya benar. Waktu itu ada kayak tempat khusus orang Belanda. Itu kecil banget, masih di Nagasaki berarti. Di Nagasaki, namanya Dejima. Terus sebenarnya itu tuh jadi orang Belanda dari Jakarta. Waktu itu namanya Batavia. Mereka juga ada yang ke Nagasaki juga. Oh iya. Terus ini aku nggak yakin. Tapi di Nagasaki ada makanan namanya campong. Campong itu mie sama sayur dicampur. Terus campong itu
satu rumpun sama kata campur. Kayak mix bahasa Indonesia. Terus di Okinawa ada goya campuru. Oh ya. Itu juga dari campur bahasa Indonesia. Oh, kemungkinan ya. Jadi sebenarnya ada hubungan juga. Iya sih, memang karena dulu Jepang itu yang terbuka cuma bagian Nagasaki-nya doang kan, yang sebelah sana gitu. Sisanya tuh ya tertutup aja gitu. Mungkin aku kuliah di Belanda. Menarik. Kuliah di Belanda, mungkin bakal ketemu banyak orang Indonesia juga di sana. Di Belanda dan lain-lain. Oke, buat terakhir nih, buat penutup. Seperti biasa, orang-orang yang datang ke Night in Tokyo biasanya bakal ditanyain pertanyaan ini. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa suka dan gak sukanya dengan kehidupan di Jepang? Di Jepang. Iya. Yang sukanya apa ya? Sushinya murah. Sushinya murah. Oke, ya benar. Sushinya murah. Iya ya, berarti di Jepang itu kan satu itu kan 130 gitu ya. Iya. Di Indonesia nggak mungkin ada sih yang 30 kurang segar. Oh iya, 30.000 udah itu kurang segar, benar-benar. Dan apa ya? Kayak gak terlalu banyak. Mungkin yang gak suka banyak. Oke. Apa aja tuh? Apa ya? Kalau misalnya hari Jumat, hari Sabtu di kota, pada malam banyak yang mabok. Oh, malamnya tuh biasanya ya tuh. Jumat malam, Sabtu malam tuh. Terus kayak orangnya kayaknya kayak sekarang banyak yang aneh, kayak langsung marah. Marah-marah sendiri gitu. Di kombini juga. Walaupun kayak hal kecil mereka kayak langsung marah. Kayak hatinya gak ada yoyu, gak ada spasi, kayak langsung marah. Orangnya banyak yang gak bisa sabar. Terus akang kayak suka konten. Kalau di Indo gak ada yang kayak peduli privasi. Jadi kayak di Jepang diliatin tuh pasti ya. Aku pernah dipukul. Oh iya. Dipukul. Apa kameranya gitu ya? Jadi waktu itu, ini tahun kemarin pas aku ke UI, pindah ke Indonesia. Aku naik Air Asia dari Haneda ke Malaysia dulu, atau transit. Terus waktu itu aku nonton kayak gini. Di mana? Di Haneda? Di Haneda, aku bikin video, selfie. Terus waktu itu udah malam, jadi aku mau tidur pakai eye mask. Terus kayak aku pakai eye mask, jadi mata aku tertutup. Terus ambil selfie. Terus tiba-tiba dipukuli orang belakang. Terus kayak dia marah banget. Kayak lu jangan ambil foto aku anjir gitu. Oh iya, padahal enggak ya. Terus kayak orang Jepang dia tuh orang Jepang. Kayak aku nggak fotoin dia masuk kayak gini. Dia masuk kamera aku. Jadi kayak aku nggak fotoin. Jadi kayak kalau kamu nggak mau difotoin jangan masuk kamera aku anjir gitu. Kemarin juga di Shibuya aku rekam sendiri. Terus kayak tiba-tiba ada orang muda yang kayak masuk. Tapi kayak dia liatin kamera aku. Jadi tuh kayak dia masuk dengan mukanya nggak enak gitu. Kayak mukanya penasaran dia ngapain gitu. Jadi walaupun dia yang masuk dia marah pasti. Kamu jangan rekam aku gitu. Kalau di Indo lebih santai. Iya, semuanya malah pengen masuk ya. Jadi itu terus kayak kalau rekam di restoran aku harus minta izin di Jepang dulu. Boleh nggak kayak satsuei kyoka, ii desu ka gitu. Kalau di Indo biasanya nggak usah. Kalau mungkin kayak bukan koper, kayak kitchen, dapur. Mungkin dapurnya mungkin nggak boleh. Tapi biasanya kalau buat konten sekitar gitu sambil makan boleh gitu. Iya boleh. Tapi di Jepang banyak yang kayak larang YouTuber. Sebenarnya itu juga boleh, tapi karena ada YouTuber yang nggak tahu manner, yang kayak terlalu imbasnya bersih. Kena ke semuanya ya. Gitu. Jadi istilahnya restoran di Jepang tuh cari aman jadinya ya. Karena nggak bisa bedain mana yang aneh mana yang enggak, ya semuanya aja nggak boleh gitu kayak. Iya sih, memang pasti kayak kadang-kadang kalau udah bikin video gitu udah kelihatan gitu kan. Apalagi kalau selfie kan kelihatan tuh. Kayak pasti pelayannya bilang satsuei nggak boleh gitu ya. Terus kayak tahun kemarin aku bikin video di Indomaret yang viral.
kalau di Jepang kayaknya nggak bisa. Kalau misalnya ada kasir 7-Eleven yang bisa bahasa Indonesia gitu. Kalau aku rekam, aku kemarin waktu itu udah minta izin, boleh nggak aku rekam kamu gitu. Tapi kalau di Jepang mungkin aku nggak bisa. Soalnya itu dia masih kerja, jadi nggak boleh direkam. Oh iya, lupa tadi. Itu tuh yang Indomaret gimana tuh ceritanya? Oh itu ceritanya. lompat dikit. Aku waktu itu main ke Itu di Purwokerto. Jawa Tengah. Jadi waktu itu ke Bandung naik bus, terus ke Tegal, terus ke Purwokerto. Soalnya aku bisa mau tiba-tiba nemu orang yang bisa bahasa Jepang itu di situ. Jadi waktu itu aku agak sakit tenggorokan. Jadi mau beli cap badak di Indomaret. Terus minuman cap badak. Terus aku beli dan ke kasir. Terus ternyata si kasir itu follow aku. Terus kayak dia kenal kaget. Ya. Terus kayak dia kaget. Ini di Purwokerto. Tapi kamu TikToker Jepang gitu. Kok kamu di sini? Jadi dia nanya aku, kamu yang di TikTok orang Jepang bukan gitu. Terus setelah itu dia mulai bicara bahasa Jepang. Tapi kirain cuma bisa bilang kayak ohayo, konnichiwa, arigato, yang basic gitu. aja. Tapi ternyata dia bisa ngobrol ya. Lancar. Jadi kayak boleh gak aku rekam kamu? Ya waktu itu aku udah tahu, dia pasti viral. Tapi nggak sampai seviral ini. Oh nggak nyangka bakal lebih besar lagi gitu ya. Sampai dia dapat hadiah liburan ke Jepang. Dan lain-lain. Om Deddy juga. Oh iya. Om juga. Oh kayak gitu ini. Wah. Ya itu ya apa ya namanya? Ya itu ya teman-teman apa namanya? Memang luck itu kadang-kadang nggak ada yang tahu. Makanya mungkin dia nggak bakal seviral itu kalau dia sendiri nggak siap bahasa Jepangnya ya mungkin ya. Makanya ya kita tetap harus berusaha. Oh gitu. Berarti dia ini juga ya apa namanya? Dia sendiri sebenarnya belajarnya otodidak atau dia sempat ngambil otodidak bukan sarjana sastra Jepang itu juga bukan ya? Bukan. Jadi katanya di Purwokerto ada komunitas. Oh komunitas. Kayak makanya penggemar budaya Jepang, anime gitu. Terus dia salah satu anggotanya. Jadi ada teman-teman yang bisa bahasa Jepang juga katanya. Terus tapi kayaknya dia salah satu yang paling jago, lancar. Dan dia nonton anime terus belajar bahasa Jepang. Dia bisa bahasa Inggris juga, jadi mungkin kayak suka bahasa gitu. Oke deh, terakhir deh balik lagi gitu. Ke yang terakhir. Jadi tadi udah suka dan gak sukanya dengan Jepang. Nah sekarang apa kira-kira suka dan gak sukanya dengan kehidupan Indonesia? Yang suka banyak. Aku tuh orang Tokyo banget. Oh ya, metropolitan lah ya. Maksudnya orang Tokyo tuh kayak full of efficiency. Jadi gak suka nunggu lama-lama. Kayak gak sabar. Iya. Jalannya cepat banget. Iya, banget. Terus kayak kalau misalnya ke kombini mau beli ngantri, udah siapin dompet, terus kayak uangnya. Sebisa mungkin nggak membuang waktu ya. Gitu. Terus pindah ke Indonesia, terus kayak menurut awalnya aku kayak kesel. Kayak kenapa ini lama prosesnya banget lama banget di Indomaret, Alfamart. Mau beli air putih aja tapi harus nunggu 5 menit. Terus kayak waktu itu kesel. Tapi orang Indonesia tuh nggak, mungkin ada yang kayak kesel juga. Tapi mereka nggak bilang apa-apa, cuma kayak sabar atau kayak main HP gitu. Ya nyantai aja lah ya. Gitu. Jadi itu beda banget ya. Terus kayak mereka mungkin nggak terlalu stres. Soalnya orang Tokyo tuh stres banget. Jadi iya betul. Ini kayak mungkin mereka tuh lebih santai, mentalnya lebih sehat. Jadi kayak waktu itu aku nggak bisa sabar sama sekali, tapi sekarang aku bisa sabar. Jadi malah ikut apa ya namanya? Jadi ikut santai lah ya istilahnya. Aku suka. Itu juga ada kelebihan dan kekurangan mungkin. Iya sih, iya benar. Tapi kayak kadang-kadang kalau berlebihan juga kelamaan juga ya. Tapi sebagai orang Jepang yang kayak yang masyarakatnya terlalu ketat.
gak santai sama sekali. Itu enak banget ya, kehidupan di Indonesia santai sekali. Dan kalau misalnya ketemu janjian jam 1, kalau di Jepang pasti kayak udah sampai jam 12 kurang 5 gitu. 12 jam 1 kurang 5 lah ya. Iya jam 12:55. Terus kalau di Indonesia jam 1 mungkin baru berangkat. Terus kayak ketemu jam 1:30 gitu. Dan aku udah juga kayak gitu. Oh, sekarang. Jadi awalnya malah bingung, terus lama-kelamaan karena udah ekspektasinya begitu jadi kayak lebih santai lah ya. Jadi udah diakalin juga gitu ya, jadi nggak. Oh, oke. Nah, kalau sukanya? Sukanya apa nggak sukanya? Nggak suka apa ya? Nggak suka. Yang mungkin suka. Yang kamu sampai sekarang masih kesel tuh kalau menemukan hal itu di Indonesia. Yang kesel. Apa ya? Mungkin aku lupa semua. Yang kesel tuh oh iya. Ini aku kayak masih kesel. Aku pas aku nonton konser band konser Indonesia. Terus kemarin pas aku ikut PRJ ada merokok sambil jalan. Terus kalau jalannya besar, terus kayak ada spasi, nggak apa-apa lah ya, nggak masalah. Ini sempit gitu ya. Iya sempit. Terus kayak kalau kena api kayak gimana? Kamu bayar nggak? Oh itu orang Indonesia juga sendiri juga kesel sih. Terus kayak kemarin aku di stasiun Pondok Cina. Terus aku lihat mbak-mbak yang terkena api rokok. Terus kayak dia juga marah. Jadi kayak goblok. Kamu bayar asuransi aku enggak gitu. Itu aku nggak suka. Iya sih. Kayak aku tuh orangnya lumayan kayak ramah rokok. Sebenarnya di Jepang banyak yang nggak suka bau rokoknya. Tapi aku kalau ada biasa yang merokok kayak biasa aja, kayak aku nggak merokok tapi aku nggak benci juga. Tapi kayak kalau kena api itu beda. Aku nggak suka. Aku nggak lakukan apa-apa. Jadi kayak kamu juga harus kayak sikapnya lebih sopan buat aku gitu. Berarti pernah nemu ini juga ya, orang yang naik motor sambil ngerokok? Atau belum pernah nemu? Itu biasanya suka ada juga tuh. Oh gitu? Iya. Jadi mereka sambil naik motor ngerokok gitu, udah entah abunya kemana-mana. Itu orang Indonesia juga kesel tuh biasanya. Oh. Jadi sambil naik motor dia ngerokok. Oh gitu. Kan bisa jadi kan abunya kena ke belakang kan. Kayak gitu-gitu. Nah itu juga. Oh terus kayak ada motor yang berisik banget. Kayak kalau motor Bronx ya. Mungkin mereka pikir itu kereng. Jadi kayak, tapi itu sumpah berisik banget. Kayak kalau aku ngobrol sama teman-teman di pinggir jalan, suaranya agak kedengaran. Terus kayak kemarin pas aku naik Grab, tiba-tiba ada siren polisi dari belakang. Jadi Grab aku kayak slow down. Minggir gitu ya. Minggir. Terus setelah itu ada siren lagi. Totalnya 3 kali. Jadi kayak tapi polisinya nggak ada, gimana gitu. Ternyata ada kayak grup motor yang punya sirennya ya. Mereka satu grup. Terus kayak mereka mau cepat gitu. Jadi pakai itu. Terus kayak tahu. Aku juga ada janjian. Terus kayak aku bisa telat gara-gara itu. Jadi aku marah. Iya itu ngeselin sih, karena ya banyak lah orang apa ya istilahnya, orang lagi touring motor lah ya. Touring motor, terus motornya gede-gede gitu. Terus kayak mereka tuh agak kayak selfish. Iya. Terus aku nggak suka orang selfish, jadi aku juga kayak marah kayak anjir gitu. Terus kayak diliatin salah satu orang kayak gitu. Diliatin, kayak aku juga. Oke. Ya. Begitulah memang kadang-kadang di Indonesia juga banyak hal-hal yang membuat kita naik darah ya. Apalagi di apalagi di jalan, khususnya di Indonesia, semua orang pada pertama panas, semua orang juga punya keperluan, punya kepentingan masing-masing, harus
nyampe buru-buru dan lain-lain. Tapi ya karena terlalu stres dan lain-lain, belum ditambah macet, belum ditambah orang-orang, ya itu orang-orang selfish yang lainnya gitu tuh, kayak memang stres banget ya jalanan di Indonesia gitu. Tapi di Medan orangnya emang kayak gitu. Banyak yang kayak kesel, terus kayak langsung bilang. Itu juga kayak. Tapi mungkin memang nada orang Jepangnya, nada orang Medannya sendiri ya. Logatnya memang kesannya dia marah. Kayak maunya lu gitu. Tapi kalau misalnya di Kalimantan orangnya lebih santai. Oh iya, benar-benar. Kalau ada yang salah, orangnya kayak masih gak kayak kesel tapi gak bilang apa-apa. Berarti waktu itu sempat ke Balikpapan ya? Balikpapan belum. Oh belum. Banjarmasin aja. Oh Banjarmasin aja. Tapi nanti mau ke sana, ada teman juga di Balikpapan. Dan Samarinda juga mau IKN, mau lihat IKN juga. Oh iya, mau IKN. Masih dalam. Balikpapan itu sebenarnya nggak tahu ya kalau sekarang ya teman-teman. Jadi Balikpapan itu kota yang nggak ada apa-apa tapi orangnya kaya. Oh gitu. Iya. Karena di sana kan kalau kamu pikir harga makanan di Jakarta itu mahal, di Balikpapan lebih mahal. Oh gitu. Iya. Karena jauh dari. Pertama jauh, tapi nggak tahu ya sekarang ya. Pertama memang agak jauh. Terus kedua memang standar kalau rumah dan lain-lain kayaknya biasa aja ya. Tapi standar hidup orang Balikpapan tuh memang agak mahal. Mungkin karena di sana kebanyakan antara kerja di tambang, di minyak, gas dan lain-lain. Jadi emang kotanya kaya, tapi ya sebenarnya nggak se-entertaining itu sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, cobain aja. Mungkin sekarang Balikpapan udah cukup berubah gitu dari terakhir aku SMA di sana. Oke, cukup mungkin teman-teman. Sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih Ken Campur udah berbagi ceritanya, mampir di Night in Tokyo. Mungkin kalau mau promosi ada YouTube atau Instagram? Oh ya boleh. Namanya semuanya Ken Campur. Oh, YouTube ada. Ada. TikTok ada. Instagram semua ada. Nah, mungkin bisa dibilang juga teman-teman yang di sini kemungkinan juga udah follow juga ya mungkin ya ke Kenji atau Ken Campur. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu setia dengerin Night in Tokyo. Jangan lupa follow Instagram Night in Tokyo juga di night.in.tokyo karena di sana ada informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini. Biasanya gue upload di Instagram teman-teman. Dan tentunya teman-teman bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir sekarang atau yang paling baru. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekali lagi terima kasih Kenji udah mampir di Night in Tokyo. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu dengerin Night in Tokyo. Sekian buat episode kali ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.